Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara Kuliner Febi dengan tema-tema yang tentunya sangat menarik nih pemirsa kuliner yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang bagaimana menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bintang tamu yang sangat luar biasa yang ada di sebelah saya, Pak Mail. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana Mbak Alia? Alhamdulillah. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana sih menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa langsung dijelaskan, Pak? Ya, cara kita untuk menggapai atau mendapatkan rahmat Allah itu seperti apa? Oke, baik. Sebelumnya selamat puasa pada para penonton sekalian. Kemudian di sini kita akan membahas tentang bagaimana menggapai rahmat Allah itu sendiri. Dan dari berbagai macam literatur ini Mbak Alia juga dan penonton sekalian, bahwasanya kalau untuk rahmat Allah ini kan bisa dipecah menjadi dua bagian tuh. Kalau rahmat ini adalah kasih sayang. Kalau misalnya kalau kita biasanya sering baca Bismillahirrahmanirrahim, Rahman itu penyayang, tapi kalau rahmat ini kasih sayang. Sedangkan kalau kita padukan dengan Allah, berarti kan kasih sayangnya Allah kepada umatnya, pada manusia itu salah satunya. Kemudian apalagi bentuknya? Bentuknya di dunia ini sebenarnya Allah itu kan, kalau mungkin Mbak Alia pernah tahu juga, rahmat Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semuanya. Itu Islam tuh universalnya, semua agama apapun itu dikasih kasih sayang oleh Tuhan yang Maha Esa ya, kalau misalnya konteksnya ini kita beragama. Cuman di sini yang harus kita bawa bersama, bahwasanya rahmat Allah ini atau rahmat yang sang pencipta ini diberikan kalau misalnya diperuntukkan bagi orang muslim, orang yang beriman itu akhirnya nanti akan mendapatkan surga malah. Kemudian kalau misalnya bagi orang-orang yang durjana itu berarti kan orang yang kufur atas imannya atau orang-orang yang non muslim. Itu biasanya diberikan, mungkin Mbak Ali atau penonton sekalian pernah mendengar istidraj namanya. Istidraj itu artinya itu diberikan kenikmatan tapi atas dasar kemurkaan dari Allah SWT. Itu nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan seperti itu. Nah, kemudian apalagi di sini, bagaimana sih takwa itu sebenarnya? Takwa kan banyak orang itu kadang-kadang pada saat sholat Jumat sering dikasih tahu oleh yang pengantar khotib misalnya kan, bertakwalah kamu sebagai macam sebenar-benar takwa. Tapi takwa itu sebenarnya adalah bentuk kita sebagai manusia kepada pencipta juga, bagaimana kita itu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Itu sebenarnya takwa. Kata orang itu tunduk, patuh, saminah, wata'na, dengar dan laksanakan. Itu kalau misalnya dalam segi perintah atasan. Itu kira-kira Mbak Alia. Nah, itu tadi pemirsa kuliner yang ada di rumah, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah itu luas ya Pak ya. Nah, sekarang kalian mewakili pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah Pak. Apa saja sih bentuk-bentuk dari rahmat Allah itu sendiri, Pak? Oke, siap. Kalau bentuk-bentuk rahmat Allah ini sebenarnya kan tadi diprioritaskan bagi orang yang bertakwa Mbak Alia. Jadi takwa ini kan menjalankan perintahnya dan menghindari segala larangannya. Nah, perintahnya itu apa sih yang sedang kita rasakan saat ini? Ya, ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sekarang ini kan kita tuh diwajibkan untuk berpuasa, itu Mbak Alia. Nah, kalau misalnya penonton sekalian dan juga Mbak Alia, ada syarat wajib sahnya puasa. Yang pertama, dia itu harus beragama Islam, tentu kan. Kalau misalnya orang non muslim, ya nggak mungkin dia berpuasa kan, itu salah satu. Mungkin dia untuk faktor kesehatan ya tidak masalah itu. Yang kedua, dia itu balik dulu kalau misalnya laki-laki dan perempuan ada tanda-tandanya. Kalau laki-laki itu mimpi basah, kalau perempuan datangnya head kan, itu tanda-tandanya. Kemudian yang ketiga itu sehat jasmaninya itu. Kalau misalnya kita tidak sehat, ya otomatis kan tidak diwajibkan untuk berpuasa karena itu mengganggu kesehatan kita juga tuh. Kemudian apalagi berakal. Ini malah berakal. Jadi kalau misalnya ada orang Islam, kemudian lagi balik, kemudian lagi dia itu sehat, kemudian lagi berakal, itu satu komponen yang sama tuh. Habis itu ada lagi mana di situ? Mampu. Nah, dia harus mampu untuk berpuasa. Kalau misalnya fisik nggak mampu sebagai macamnya, nggak usah puasa. Habis itu tidak dalam perjalanan. Banyak lagi kemudian lagi yang terakhir di sini dia itu tidak, keadaan badannya itu suci. Kalau ini biasanya kalau suci ini dia itu dengan wanita sebenarnya.
kalau misalnya wanita itu tidak haid atau bulan atau tidak nifas atau setelah melahirkan itu tidak boleh dia berpuasa karena belum suci dia badannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ya, 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alazina la'allakum tattaqun. Jadi artinya itu pemirsa sekalian, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah itu sebenarnya salah satu di situ kan. Jadi puasa ini menjadi apa ya, salah satu karena banyak yang banyak cara agar kita tuh mendapatkan rahmat Allah, tapi di sini kita fokuskan hanya satu, jadi ini berpuasa. Karena puasa itulah salah satu kita mendapatkan rahmat Allah SWT, dan juga agar hidup kita di dunia ini bisa berkah. Itu saja. Nah itulah tadi pemirsa yang ada di rumah, penjelasan dari Pak Mail bagaimana cara kita untuk mendapatkan rahmat Allah SWT dan bentuk apa saja rahmat Allah itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Saya alias Safa Anin Fitri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.